Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa gambar untuk penilaian ujian tengah semester saya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Peja Syafara. NIM-nya yaitu 191010505492. Kelas 07 SMJP 003, Prodi Manajemen semester 7 Universitas Pamulang. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa gambar atau peta konsep yang saya pilih di antaranya. Peta konsep yang pertama adalah tentang perusahaan multinasional atau multinational corporation. Apa itu perusahaan multinational corporation atau perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional. Di mana kegiatan tersebut terjadi? Perusahaan multinasional biasanya melakukan kegiatan operasionalnya di pasar valuta asing atau foreign exchange market. Terus, kapan kegiatan tersebut dapat terjadi? Kegiatan tersebut dapat terjadi jika terjadinya pengiriman dan pembayaran secara dividen. Lalu, berapa macam kegiatan perusahaan multinasional? Kegiatan perusahaan multinasional dibedakan menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Yang kedua yaitu berkaitan dengan investasi dan pembayaran. Siapa saja sih yang mempengaruhi kegiatan perusahaan multinasional? Kegiatan tersebut dapat terjadi dengan adanya tiga komponen utama yang menunjang kegiatan perusahaan multinasional, yaitu pasar produk, anak perusahaan, pasar keuangan internasional. Selanjutnya itu bagaimana pengaruh perusahaan multinasional terhadap perusahaan. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh untuk beberapa perusahaan atau sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan multinasional dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke gambar kedua. Ya, pada gambar kedua, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk internasional atau International Product Life Cycle. Nah, apa itu International Product Life Cycle? International Product Life Cycle atau siklus hidup produk internasional adalah sebuah konsep yang menggambarkan rangkaian tahap dari suatu produk yang bersifat internasional, sehingga layak dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat umum. Bagaimana rangkaian alur siklus hidup internasional? Seperti yang tertera pada gambar atau peta konsep tersebut bahwa terdapat beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, perusahaan menciptakan produk untuk mengkonsumsi permintaan lokal. Yang kedua yaitu tahapan selanjutnya, perusahaan mengekspor produk untuk mengakomodasi permintaan luar negeri. Yang ketiga yaitu perusahaan mendirikan anak perusahaan asing untuk dibangun di sebuah negara asing dan memungkinkan untuk mengurangi biaya. Lalu pada tahapan keempat itu adalah kemungkinan yang akan terjadi jika tahapan ketiga dijalankan, yaitu yang pertama 4A, di mana kemungkinan yang akan terjadi yaitu perusahaan akan membedakan produk yang dihasilkan dari produk pesaing atau memperluas lini produk di luar negeri. Yang 4B yaitu menjelaskan tentang bisnis asing atau perusahaan asing
akan menurun keunggulan kompetitifnya dan akan hilang secara perlahan. Kemungkinan yang akan terjadi jika tahapan yang ketiga dijalankan, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Lalu siapa saja yang terlibat dalam siklus hidup produk internasional? Yang terlibat dalam siklus hidup produk internasional adalah perusahaan multinasional. Mengapa sebuah perusahaan multinasional perlu melakukan siklus hidup produk internasional? Karena jika suatu perusahaan multinasional mengetahui siklus hidup produk internasional, maka mereka akan mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai dinamika persaingan suatu produk secara internasional. Terus, kapan sebuah perusahaan multinasional harus melakukan pembaruan terhadap siklus hidup produk internasional? Pada saat persaingan produk melemah, yang mengakibatkan penurunan terhadap keunggulan kompetitifnya seperti yang tertera pada gambar bagan 4B. Atau pada saat ingin memasuki pasar internasional. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan gambar yang ketiga. Nah, pada gambar ketiga saya akan menjelaskan tentang interest rate differential atau bisa dikenal dengan diferensial suku bunga. Apa itu interest rate differential atau diferensial suku bunga? Ada interest rate differential atau diferensial suku bunga adalah sebuah kegiatan untuk mengukur perbedaan atau selisih suku bunga antara mata uang suku bunga negara suatu negara dengan negara lainnya. Terus di mana terjadinya diferensial suku bunga? Kegiatan tersebut dapat terjadi di pasar valuta asing. Terus berapa macam bentuk diferensial suku bunga dapat dipengaruhi? Yang tertera pada gambar yaitu hal yang mempengaruhi diferensial suku bunga, yaitu pertama adalah interest rate parity atau IPR. Yang kedua, Fisher effect. Yang ketiga yaitu International Fisher effect atau IFE. Selanjutnya itu bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ketiga aspek tersebut. Dampak yang ditimbulkan jika interest rate parity atau IPR atau paritas suku bunga memiliki dampak yaitu forward rate discount or premium. Maksudnya yaitu diskon tarif forward atau premium. Yang kedua yaitu efek yang dampak dari Fisher effect atau efek pemancing adalah inflation rate differential atau perbedaan tingkat inflasi. Yang ketiga yaitu dampak dari International Fisher effect, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh International Fisher effect yaitu ekspektasi nilai tukar, di mana dalam differential rate different dengan exchange rate expiration itu ada hubungannya, disebut dengan PPP. Apa PPP? Nah, di sini muncullah pertanyaan, mengapa dampak yang ditimbulkan oleh Fisher effect dan International Fisher effect terdapat PPP atau Prudential Power Parity. Karena tingkat uang domestik terhadap mata uang lain akan menimbulkan reaksi terhadap perbedaan tingkat inflasi.
terhadap kedua negara yang mengakibatkan daya beli produk yang mereka beli akan sama dengan daya beli produk ketika mereka mengimpor produk dari luar negeri. Maka oleh karena itu Fisher Effect dan International Fisher Effect memiliki keterkaitan. Siapa saja pelaku yang membuat terjadinya interest rate differential atau diferensial suku bunga, yaitu negara-negara yang berada di dunia, baik di negara maju maupun negara yang berkembang yang sedang melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu pada gambar keempat, saya akan menjelaskan tentang arus kas asing perusahaan multinasional atau multinational corporation, foreign cash flow part of a multinational corporation MNC. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi arus kas perusahaan multinasional yang tertera pada gambar itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu terdapat ekspor dan impor. Yang kedua yaitu hasil dari pengiriman uang dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan jangka pendek. Yang keempat yaitu pembiayaan jangka menengah. Yang kelima yaitu pembiayaan jangka panjang, dan yang terakhir adalah transaksi valuta asing. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor dalam perusahaan multinasional? Orang yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor di perusahaan multinasional yaitu adanya foreign business clients atau klien dari kegiatan bisnis asing. Yang kedua, selanjutnya yaitu berapa macam bentuk pembiayaan yang menggunakan waktu. Yang tertera dalam gambar tersebut, gambar ini ada tiga macam bentuk pembiayaan yang menggunakan waktu. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka pendek yang berasal dari pasar uang internasional. Yang kedua yaitu pasar kredit internasional. Yang ketiga yaitu berasal dari pasar saham internasional, di mana kegiatan transaksi tersebut terjadi di pasar valuta asing. Kapan kegiatan arus kas perusahaan multinasional berjalan? Ketika kegiatan perusahaan multinasional berjalan atau beroperasi. Terus yang selanjutnya yaitu mengapa 5 kegiatan transaksi perusahaan multinasional yang ada ekspor dan impor, yang ada hasil pengiriman uang dan pembiayaan, yang ketiga adanya investasi dan pembiayaan jangka pendek, yang keempat itu ada pembiayaan jangka menengah, dan yang kelima yaitu ada pembiayaan jangka panjang. Mengapa di antara 5 kegiatan tersebut itu memiliki hubungan dengan anak perusahaan asing atau foreign subsidiaries. Karena perusahaan asing berpengaruh dalam kegiatan pengoperasian yang terjadi di perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu bagan atau gambar terakhir, yaitu pada gambar terakhir ini saya akan menjelaskan tentang Diamond Schedule for British Pounds atau tentang grafik dari permintaan untuk pounds Inggris terhadap dolar. Di mana kita tahu itu tentang pounds terhadap dolar atau terhadap pounds dari mata uangnya.
Apa yang mempengaruhi permintaan pounds Inggris? Nilai dan jumlah dari permintaan pounds Inggris. Siapa saja negara yang terlibat dalam permintaan pounds Inggris, yaitu negara Amerika dan negara Inggris. Di mana saya mengambil patokan untuk memperbandingannya itu negara Inggris dan negara Amerika. Terus mengapa garis D? Garis D ini, garis D itu yang garis yang ini menunjukkan penurunan grafik. Garis D menurun karena jika nilai dari mata uang dolar menurun, maka kualitas permintaan dari pounds Inggris juga menurun. Terdapat dalam penjelasan bahwa ketika nilai dolar dari 1,60 menjadi sebesar 1,50, itu kualitasnya menurun, ID-nya menurun. Maka oleh sebab itu, jika nilainya menurun, maka kualitasnya juga akan menurun. Terus kapan garis D dalam grafik tersebut naik? Garis D tersebut bisa naik jika mata uang dolar naik dan memiliki kualitas yang naik juga. Atau jika nilai mata uang dolar naik, maka kualitas dari pounds juga ikut naik. Yang selanjutnya yaitu dari mana patokan perbandingan mata uang antara uang dolar dan dengan uang pounds Inggris. Karena dari penjelasan gambar tersebut tentang permintaan pounds Inggris terhadap dolar, maka yang menjadi patokannya adalah negara Inggris. Kapan permintaan terhadap pounds Inggris terjadi? Ketika terjadinya sebuah transaksi antara negara Amerika dengan negara Inggris, di mana dolar ditukar menjadi pounds. Sekian yang kurang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.